Kembali lagi di channel Info Mobil Jazz. Di video kali ini kita akan membahas spesifikasi Honda Jazz, dimulai dari dimensi, fitur, dan harganya. Walau sudah tidak berproduksi lagi, tapi spesifikasi Honda Jazz masih dibutuhkan oleh banyak kalangan. Hal itu termasuk soal dimensi dan fitur. Sementara bagi mereka yang hendak membelinya, ulasan mengenai harga terbaru Honda Jazz juga masih kerap dicari. Siapa tak kenal Jazz? Model ini bisa dibilang salah satu mobil yang mempopulerkan segmen hatchback di Indonesia. Diawali dengan kemunculan versi CBU yang memiliki nama Honda Fit. PT Honda Prospect Motor sebagai agen pemegang merek mobil Honda di Indonesia tercatat untuk pertama kalinya memasarkan Jazz pada tahun 2003. Jazz generasi pertama memiliki kode bodi GD3. Sejak saat itu, kiprah Jazz di Indonesia terus berlanjut dengan kemunculan generasi-generasi berikutnya, yaitu generasi GE8 dan GK5 sebagai model yang terakhir dipasarkan di Indonesia. Spesifikasi Honda Jazz. Dari 3 generasi yang pernah beredar, ulasan kali ini akan lebih fokus pada generasi terakhir, yaitu GK5. Model ini pensiun pada Maret 2021 seiring meluncurnya Honda City Hatchback. Menjelang masa pensiunnya, Jazz dipasarkan hanya dalam 2 varian, yaitu Jazz dan Jazz RS. Kedua varian itu tentu menggunakan mesin yang sama, 1500 cc dan 4 silinder SOHC, 16 katup iVTECH. Mesin tersebut dapat menghasilkan tenaga sebesar 180 HP dan torsi tertinggi 145 Nm. Nah, masing-masing varian tersedia dalam pilihan transmisi CVT ataupun manual 5 kecepatan. Walau dari sisi jantung pacu serupa, tapi Jazz dan Jazz RS memiliki sejumlah perbedaan pada fitur-fiturnya. Hal tersebut menjadi salah satu poin yang akan dibahas pada ulasan kali ini. Mulai dari mesin, SOHC 4 silinder 16 katup iVTECH. Kapasitas mesinnya 1497 cc. Tenaga tertinggi 118 HP atau 6600 rpm. Torsi tertingginya 145 Nm atau 4600 rpm. Transmisinya CVT Dream dan MT 5 kecepatan. Dimensi Honda Jazz. Dimensi Jazz tidak jauh berbeda dengan hatchback lain seperti pesaing utamanya Toyota Yaris. Tapi sebelum melihat detailnya, calon pemilik perlu mengetahui satu keunggulan Jazz yang banyak disukai oleh para penggunanya. Hal tersebut ialah kabin yang tergolong lega, baik untuk ruang kepala atau ruang kakinya. Kabin itu sendiri bisa diisi hingga 5 orang penumpang. Tak kalah menarik, konfigurasi bangku cerdas yang Honda beri. Konfigurasi bangku yang cerdas Honda memberi namanya Ultra Seat. Dengan konfigurasi bangku ini, pemilik mobil bisa menggunakan
pelipatan masing-masing baris sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya. Sistem ultraseat terdiri dari 4 jenis, yaitu pelipatan, reverse mode, tall mode, long mode, dan utility mode. Masing-masing punya kegunaannya sendiri. Misal ketika pemilik butuh ruang bagasi yang luas, maka bisa memanfaatkan utility mode, yang artinya bangku baris belakang terlipat rata dengan lantai. Atau saat hendak beristirahat di dalam mobil, maka bisa memanfaatkan fitur refresh mode untuk menyulap bangku, yang lebih tepatnya bangku baris belakang menjadi seperti sofa. Walau punya kabin lega, dimensi eksterior Jazz cukup kompak. Ya, Jazz memiliki dimensi eksterior yang sedikit lebih kecil, terutama jika dibandingkan dengan Yaris. Data di atas menunjukkan Jazz memiliki dimensi eksterior P kali L kali T, ataupun panjang, lebar, dan tinggi 4035 mm dikali 1694 mm dikali 1524 mm dengan wheelbase sepanjang 2535 meter. Maaf, 2530 mm. Sebagai perbandingan, dimensi eksterior Yaris adalah panjangnya 4145 mm dan lebarnya 1730 meter dan tingginya 1500 mm dengan wheelbase 2550 mm. Dimensi Jazz yang dijelaskan di atas ialah untuk varian Jazz RS. Sementara untuk varian Jazz dimensinya tercatat lebih kecil lagi, tapi dengan wheelbase yang sama. Perbedaan dimensi antara Jazz RS dan Jazz juga bisa ditemui pada ukuran roda yang digunakan. Jazz RS dibekali velg R16 ban 185 dibanding 55, sementara Jazz menggunakan velg R15 dan bannya 175 dibanding 65. Fitur Honda Jazz seperti sudah dijelaskan di atas, bahwa ulasan spesifikasi Honda Jazz kali ini juga akan membahas fitur-fiturnya, dimulai dari sisi yang paling penting, yaitu keselamatan. Dalam hal ini, konsumen akan menjumpai fitur-fitur seperti brake override, sistem 2 front, SRS airbag, pretensioner, dan ISOFIX. Semua varian sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD, sementara pengereman roda depan menggunakan cakram, tapi roda belakang masih tromol. Kemudian pada sisi keamanan sudah terdapat keyless entry, immobilizer, dan alarm system. Pada aspek ini terdapat perbedaan antara Jazz RS dan Jazz biasa, tepatnya pada jenis kunci yang digunakan. Jazz RS menggunakan tipe Smart Key, sedangkan Jazz biasa menggunakan Wave Key. Perbedaan selanjutnya terdapat di dalam kabin.
Jazz RS menggunakan head unit layar sentuh lebih besar 8 inci, sedangkan head unit Jazz biasa sebatas 6,2 inci. Varian Jazz RS tentunya juga punya lebih banyak kelengkapan. Hal itu meliputi tweeter speaker, audio steering wheel, AC auto, dan engine start stop. Khusus Jazz RS dengan transmisi CVT juga dilengkapi dengan pedal shift dan cruise control. Di eksterior, fitur-fitur yang bisa ditemui pada Jazz RS antara lain lampu depan full LED sekaligus DRL-nya spion dengan pelipatan elektris, tailgate spoiler, dan high mount stop lamp yang juga sudah menggunakan LED. Ketika mengendarai Jazz, seorang konsumen akan cukup mudah menemukan posisi duduk ideal karena semua varian memiliki pengaturan setir tilt pada teleskopik. Nah, ini hal yang paling pentingnya, harga Honda Jazz. Poin terakhir yang akan dilihat pada ulasan spesifikasi Honda Jazz ialah soal harganya. Satu hal yang patut disayangkan ialah mobil ini sudah tidak dijual dalam kondisi baru. Pada masa-masa terakhir sebelum pensiun, Jazz baru dipasarkan dengan bandrol harga 256,5 sampai 300 juta untuk varian tertinggi. Tipe dan harganya. Yang pertama, tipe Honda Jazz MT, yaitu 256,5 juta. Honda Jazz CVT 267 juta. Honda Jazz RS MT 289,5 juta. Dan yang terakhir, Honda Jazz RS CVT, yaitu dibanderol dengan harga 300 juta. Kini konsumen yang ingin memiliki Jazz mau tak mau harus melirik ke pasar mobil bekas. Berapa harga Jazz bekas? Untuk hal ini jawabannya bisa sangat beragam, tergantung kondisi dan tahun pembuatan. Ambil contoh dari mobil-mobil yang dijual di Carmudi. Bisa ditemui Jazz RS CVT buatan tahun 2021 dijual dengan harga 279 juta. Kebetulan penjual lain juga ada yang menawarkan tipe serupa tapi buatan tahun 2020 dengan harga 270 juta. Jazz sendiri dapat dikatakan sebagai salah satu primadona di pasar mobil bekas. Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Yang pertama, misalnya desain mobil yang terlihat gaya sekaligus timeless. Hal ini terbukti dari wujud generasi-generasi lamanya yang masih tampak keren sampai saat ini. Belum lagi ditambah keunggulan-keunggulan lain, misal pengaturan kabin yang fleksibel dan performa mesin cukup menonjol. Adapun kekurangan dari mobil ini yang perlu diperhatikan antara lain terdapat pada karet support shock brake. Pada karet support shock breaker dan sistem power steeringnya. Demikianlah ulasan mengenai spesifikasi Honda Jazz, termasuk soal dimensi, fitur, dan harganya. Mobil ini boleh saja sudah tidak lagi dipasarkan di Indonesia, namun dipastikan peminatnya di pasar mobil bekas akan tetap ada.
Sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.